Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Kita ketemu lagi di minggu terakhir untuk kewirausahaan ya. Ini sudah di minggu ke-15. Kita akan menjelaskan tentang business plan, ya, business plan atau proposal perencanaan bisnis. Jadi kalau mau berbisnis itu biasanya orang membuat perencanaan ya agar bisnisnya itu meskipun sifatnya kecil, apalagi kalau besar, meskipun dia bersifat belajar saja, nah itu sebaiknya memang harus dipersiapkan untuk membuat proposalnya, ya, proposal bisnis plan atau perencanaan bisnis, ya, sehingga apa yang kita rencanakan itu nanti bisa dijalankan sesuai dengan apa yang sudah kita targetkan, seperti itu, ya. Baik, saya akan memulai menjelaskan. Saya tunggu Anda off cam semua dulu, baru saya akan bicara. Kalau Anda masih ada yang sembunyi, saya tidak mulai bicara ya. Atau hanya menampilkan foto, atau Anda tidak hanya ada nama, saya tunggu saja sampai semua on cam. Saya nggak mau bicara orang lain tidur di sana, atau saya bicara orang lain nggak tahu saya kenapa di sana. Jadi saya tunggu semuanya untuk on cam, baru saya akan melanjutkan memberikan materi kita pada siang hari ini. Masih saya tunggu. Ketua kelas tolong dicek, siapa yang belum tolong di WA, di grupnya. Kalau masih juga nggak respon, jangan disalahin ya kalau saya catat sebagai tidak hadir. Kau ingatkan Stephen melalui grup siapa-siapa temannya yang belum hadir, ya, belum on cam. Silakan siapa yang Anda tegur itu, yang Anda ingatkan itu. Nggak perlu harus saya yang menegur, saya cukup melihat di sini siapa-siapa saja yang belum menampakkan diri. Untuk ini udah on cam semua, Bu. Ada yang belum terlihat ini. Kamu lihat sekarang. Ya, jadi oke. Dari 50 hampir 60 peserta, di sini baru ada 36 peserta. Ya, baru ada 36 peserta. Saya tunggu 5 menit kehadirannya. Karena ini menyangkut tugas nanti ya. Menyangkut tugas akhir. Yang porsinya akan saya beri porsi besar. Dan kalau dia terdapat kesamaan dan persamaan dengan temannya, maka saya nggak perlu tanya siapa yang mencontek, siapa yang dicontek. Ya sudah, saya nggak beri nilai saja siapa-siapa yang sama itu. Ya, kan kehadirannya, yang hadir siapa saja, yang tidak hadir siapa saja. Masih mau ini, mau tanda itu.
Nah, iya ya. Ya, tenang. delapan. Oke, baik. Saya akan mulai. Saya sudah dapat nama-nama yang hadir dari 38 orang ini. Sudah saya screenshot di kelas ya. Kita hari ini kita akan menjelaskan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yaitu bagaimana cara membuat bisnis plan. Cara membuat perencanaan bisnis secara tertulis. Ini nanti ada bacaan yang bisa kamu cari di googling ya, untuk bagaimana membantu Anda membuat perencanaan bisnis. Saya bantu share screen Google-nya. Oke, kita poin-poin yang harus dilakukan dalam membuat proposal usaha. Jadi bisnis plan atau perencanaan usaha itu ya sama dengan perencanaan lainnya ya. Artinya kalau kita akan melakukan sesuatu itu pasti harus kita rencanakan secara matang. Sehingga nanti waktu merealisasi ada tolok ukurnya, apa yang belum, apa yang sudah, apa yang terkendala. Nah, jadi tidak jalan begitu saja karena kamu misalnya alasannya ya ini kan bisnisnya cuma kecil-kecilan aja, walaupun nggak jadi atau merugi nggak apa-apa kok, uangnya cuma dikit. Kemarin kan ada yang ngomong gitu. Nah, itu nggak pas ya kalau alasannya seperti itu. Kalau kita ingin melangkah bisnis, sesederhana apapun itu harus dibuat. Ya, perencanaan bisnisnya harus dibuat. Nah, di sini ada konsep apa sih yang dimaksud dengan perencanaan bisnis, ya. Yaitu suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis. Kamu sendiri sudah yakin, bisa ditulis di atas kertas bahwa bisnis yang akan kau lakukan itu yakin akan bisa berjalan. Ya, dengan semua hal yang sudah kamu konsepkan di atas kertas itu, bisnis plan itu menggambarkan keyakinan kamu. Oh, kamu yakin betul ini akan bisnis yang akan dijalankan. Gitu. Ya. Jadi keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau menjual jasa dengan menghasilkan keuntungan. Karena konsumennya nanti akan terpuaskan. Apa yang kamu sajikan itu baik jasa maupun barang itu sifatnya menarik. Sifatnya menarik bagi masyarakat. Nah, sebelum kamu aplikasikan di dalam praktek yang senyatanya, itu kamu reka-reka dulu, kamu rancang-rancang dulu,
kamu buat tulisannya dulu, kamu buat perencanaannya dulu. Oleh karena itu, bisnis plan ini atau perencanaan bisnis ini merupakan dokumen tertulis bagi kamu yang akan melakukan bisnis. Ada dokumen yang nggak jalan-jalan gitu aja gitu ya. Sekecil apapun modal yang kamu buat, ya sederhana saja cara membuat bisnis plan-nya. Kalau memang usahanya baru tahap kecil-kecilan. Tapi itu harus ada. Ya. Nah, dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik unsur itu bersifat internal, ya, internal di perusahaan kamu, maupun unsur-unsur eksternal, kemungkinan pesaing, kondisi lingkungan, dan lain-lain itu faktor eksternal. Ya, jadi ada beberapa unsur yang relevan yang kamu masukkan ke situ sebelum kamu memulai usaha. Ya. Jadi itu merupakan gagasan yang ide yang tertuang ya, tertuang. Kemudian nanti itu terpadu di situ, kelihatan betul di situ. Kalau kemarin kan tugasnya baru menganalisis peluang usaha. Kamu sudah tahu nih gimana peluang usaha bisa ditangkap. Walaupun itu kerjanya kerja kelompok, tapi paling tidak kalau menyimak ya sudah tahu, oh bagaimana kita menangkap sebuah peluang bisnis. Nah sekarang kalau kamu udah menangkap peluang, oh ini ada bisnis ini nih, bisa kutangkap nih. Ini ada peluang nih. Kalau kamu menganggap itu peluang bisnis, akan kamu mulai, maka sekarang gilirannya kamu membuat planning. Membuat planning atau perencanaan yang sifatnya terpadu, mulai dari perusahaan yang akan bergerak di bidang apa, menghasilkan apa, segmen pasarnya siapa, modalnya berapa, sumber modalnya didapat dari mana, itu semua harus dituangkan. Ini kalau mau bisnis beneran ya. Kalau cuma mau dagang-dagangan saya nggak tahu. Dagang-dagangan aja itu harus terkonsep dengan baik ya. Kamu dagang apa? Objeknya apa? Segmen pasarmu siapa? Siapa yang akan menerima ini? Yang akan kira-kira membutuhkan ini? Seperti itu. Nah, itu semua harus dikonsep. Jadi nggak boleh juga, walaupun ya sering Ibu bilang, orang mau bisnis itu jangan mati ketakutan. Tapi juga jangan asal-asalan. Penuh perhitungan juga. Antara lain, perhitungannya itu satu dimulai dari penangkapan peluang bisnis yang kemarin udah kita garap. Kalau sudah, kira-kira kamu bisa menangkap peluang bisnis apa sih yang ada di sekitar kita? Oh, aku milihnya yang ini. Nah, makanya kemarin Ibu bilang, coba tampilkan beberapa alternatif peluang bisnis yang mungkin bisa kamu lakoni. Yang mungkin bisa kamu lakoni. Nah, nanti sudah itu dipilih, oh ini nih yang paling memungkinkan nih peluang bisnisnya. Aku mau bisnis di bidang ini. Nah kalau sudah, barulah kamu pastikan akan bisnis di situ, kamu buatlah planningnya, perencanaannya dibuat dulu. Supaya nggak batal-batal amat ya, supaya nggak mogol ya. Mogol ya, kalau bahasa Jawa mogol itu apa sih? Mogol. Apa sih? Mau matang nggak jadi gitu loh. Mentah setengah. Ya. Nah, supaya nggak mentah setengah ini tadi, kita rencanakan dulu sematang-matangnya. Jadi jangan asal. Kayak kamu masuk perguruan tinggi itu, kalau direncanakan dengan matang, itu nggak sama dengan yang cuman udahlah asal gue diterima aja di fakultas ini dah, karena di fakultas lain gue kayaknya nggak mungkin. Ya nggak apa-apa kalau kamu perbandingannya fakultas lain sepertinya nggak mungkin. Terus kamu jatuhkan pilihan ke fakultas hukum. Tapi kamu sudah persiapkan. Kalau aku jadi mahasiswa fakultas hukum, satu yang harus aku perhatikan adalah aku harus rajin membaca. Itu dulu, gali ke potensimu, digali dulu. Gue hobi baca nggak ya gitu. Kalau nggak hobi baca, masuk fakultas hukum, mumet ujung keliling kamu. Karena kamu tidak akan bisa kalau tidak membaca. Gitu.
Kita bisanya tahu kalau dari fakultas hukum itu ialah membaca. Kamu mau praktek pengacara, mau praktek jadi hakim, mau praktek jadi apa. Kalau kurang baca, ya itu yang bisa kita tonton-tonton itu jadinya. Nah, begitu juga kalau kita mau bisnis. Dimatangkan dulu, jatuhkan pilihan pada satu peluang bisnis yang sangat-sangat mungkin menurut kamu, baru kamu buat planningnya. Ya, baru buat planningnya, perencanaannya. Ini wajib hukumnya membuat perencanaan sekecil apapun bisnis yang akan kamu lakukan. Ya, karena ini merupakan dokumen yang nantinya akan menjadi pijakan bagi kamu. Harus ke kanan, apa harus ke kiri, apa harus kemana nih gue jalan nih. Gitu. Lihat lagi tadi dokumennya. Oh, tujuanku ini. Oh, sasaranku ini. Oh, produk aku harus begini. Jangan melenceng dari plan-nya. Gitu. Plan itu untuk pegangan. Ya. Aku sepet ya matanya kalau ngeliat-ngeliat ini ada yang langsung hilang gitu. Ini kayak Farhan nih, nggak ada nih dari tadi nih Farhan. Hilang. Kemudian kita lihat apa yang harus masuk ke dalam proposal usaha atau proposal atau bisnis plan. Apa aja? Kalau kamu mau buat proposal penelitian kan nanti ada latar belakang, ada judul, latar belakang, permasalahan, tujuan, ruang lingkup, kegunaan. Nah, itu ada di dalam bab 1. Dalam bab 2 nanti ada namanya pustaka. Pustaka itu isinya teori dan konsep. Bab 3 ada metodologi. Metodologi itu isinya ini. Baru keempat pembahasan, baru kelima kesimpulan. Ini sama. Harus beraturan. Kan kalau kita buat skripsi karya ilmiah, kalau ini karya bisnis. Bahasanya agak lebih relatif bebas dibanding dengan bahasa ilmiah kalau kita nulis skripsi. Oke, poin-poin yang harus dilakukan dalam membuat proposal usaha. Kompetisi ide bisnis. Tadi ya, kompetisi ide bisnis itu kemarin. Ada berapa peluang usaha sih yang bisa kira-kira bisa kita tangkap ini? Ini ya, ini kan alurnya jadi ketemu dengan yang kemarin. Kamu kompetisikan di antara yang kamu tulis sebagai alternatif. Ya, kamu tulis sebagai alternatif pilihan beberapa peluang usaha itu. Oh, kalau ini kelebihannya ini, oh kalau ini kelemahannya ini, oh kalau ini nggak mungkin bisa dijalankan, oh kalau ini pasti bisa. Nah itu kamu ini kan dulu. Kamu adu dulu di pemikiran kamu. Sampai kamu nanti menjatuhkan pilihan pada satu ide peluang bisnis yang menurutmu itu mungkin bisa dijalankan. Menurut yang akan menjalankan, oh ini yang bisa dijalankan yang ini. Karena menurut pemikiran saya kalau yang ini kelemahannya nanti ini, yang ini kelemahannya nanti ini, yang ini. Gitu. Nah setelah kamu kompetisikan beberapa alternatif peluang bisnis itu, akhirnya kamu menemukan satu ide bisnis yang akan dilakoni. Ya, itu kan ide usaha. Nah menentukan ide usaha ini ada beberapa alternatif. Satu, membuat usaha yang benar-benar baru. Orang lain benar-benar belum ada lah yang bisnis itu. Tapi kalau kemarin yang kamu buat itu sih peluang bisnis yang udah kamu lihat aja gitu. Ya. Tinggal membandingkan inovasinya ada di mana. Yang kedua, mengembangkan usaha yang telah ada. Ini gue ada usaha rumah makan,
Sekarang aku punya ide untuk mengembangkannya dari yang tipe, katakanlah tipe C, mau saya naikin jadi tipe B. Atau kalau mungkin lompat jadi tipe A. Namanya pengembangan usaha. Atau meniru usaha orang lain yang telah ada. Orang itu kok bisnis bagus ya, gitu. Nah, meniru orang lain yang telah ada ini bisa saja nanti larinya kepada waralaba. Ya. Atau meniru-meniru saja. Ada orang bisnis ini kayaknya enak ya orang bisnis itu ya. Tidak waralaba, tapi kamu meniru-niru saja. Dengan mengkombinasikan inovasi yang kamu ciptakan. Bisa jadi seperti itu. Jadi ide usaha itu bisa muncul dari kreativitas otak kamu yang pintar itu menemukan usaha yang benar-benar baru. Belum ada orang berbisnis itu. Nah, itu termasuk orang-orang pintar yang bisa menciptakan seperti itu. Ya. Atau mengembangkan sudah berbisnis sudah lama ini ibuku ini pedagang bakso. Dari aku belum lahir orang tuaku pedagang bakso, tapi begitu aja sampai aku udah mau kuliah gini udah kuliah. Sekarang aku mau kembangkan misalnya. Nah, itu juga bisa. Gitu. Mau dikembangkan. Apanya yang mau dimodifikasi? Apanya yang mau ada inovasinya di mana gitu. Sifatnya mengembangkan. Atau meniru tadi. Cuma kalau meniru hati-hati. Kalau meniru orang lain udah bagus duluan, itu sangat sulit kita. Gitu. Ya, niru-niru saja. Nah, tapi itu diperbolehkan ya, diperbolehkan dan sah-sah saja. Asal tidak menjiplak-jibles. Nah, ada toko kue udah ternama, orang semua udah tahu tuh kue di situ tuh isinya ini, modelnya kayak gini. Ya ada orang bisnis niru banget gitu. Tidak ada inovasi apa-apa, tidak ada kebaruan apa-apa. Kue-kue yang dia buat sama persis dengan toko yang sudah ini. Nah kalau kamu tidak ngalah di harga, kamu pasti nggak akan laku. Karena itu sudah duluan sudah duluan top lah gitu ya, sudah duluan dikenal oleh masyarakat. Hati-hati kalau sifatnya meniru. Ya, sayang nanti modalnya kalau kita tidak bisa menyaingi orang yang kita tiru. Kalau dia belum bermerek, kalau dia udah bermerek, mereknya sudah dipakai, sudah didaftarkan, kita nggak bisa lagi. Ya, karena kecuali dia belum bermerek ya, kalau dia belum bermerek, kita pakai di Indonesia ini sistemnya kan siapa yang mendaftarkan duluan, bukan siapa yang pakai duluan. Kamu mungkin dengar ya kasus mereknya ayam geprek Bensu itu. Ibu aja nggak tahu. Ibu kira memang punyanya si Ruben gitu ya. Nggak taunya begitu bersaing, begitu dia digugat karena dia mencontoh merek, meniru merek, kok dia kalah gitu. Dia juga termasuk mencermatinya, termasuk kaget juga loh, kok dia kalah ya gitu. Nggak taunya. Kita tidak bicara siapa yang pakai duluan. Memang sistem hukum di Indonesia itu kalau merek itu siapa yang mendaftarkan duluan. Kalau sudah mendaftarkan duluan itu dianggap sebagai pemilik merek. Maka hati-hati kalau kita udah berbisnis, udah lumayan, cepat daftarkan. Misalnya kita mau pakai merek apa. Nah itu harus didaftar. Nah kaitan dengan pembuatan bisnis plan ini, kalau kita meniru usaha orang lain, hati-hati. Apakah usaha itu sudah punya merek terdaftar? Kalau sudah punya merek terdaftar, hati-hati takut nanti dikira mendompleng merek yang sudah ada. Ya, itu juga itu aspek hukumnya.
Kalau aspek ekonominya, ya kalau dari segi yang udah duluan itu pemasarannya sudah bisa menjangkau kemana-mana, orang masyarakat udah tahu semua. Lah kalau kita bisnis seperti itu, apa ya mungkin ya gitu. Sama persis misalnya. Kecuali kalau di sana kuenya 10.000, kamu jual 5.000, padahal sama persis. Gitu. Nah, tapi kalau dia sudah mereknya sudah terdaftar, secara hukum dia bisa menggugat kamu. Gitu ya, bisa digugat menggunakan merek orang lain. Gitu. Kalau kamu pakai merek dia, tapi kalau kamu secara substansinya niru-niru berarti substansinya yang sama. Ya, jadi ini menentukan ide usaha. Yang pertama sekali mau bikin bisnis plan itu tentukan dulu kamu mau bisnis usaha apa, kenapa. Berbisnis itu kelebihannya di mana. Kelebihan itu keunggulan kalau berbisnis itunya, bisnis yang kamu pilih itu keunggulannya apa? Apakah belum ada? Apakah yang sudah ada tidak memenuhi selera masyarakat? Apakah bisnis yang akan kamu lakoni itu nantinya akan menjadi solusi bagi masyarakat untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan mereka? Ya kalau cuma datar-datar aja, nanti bisnisnya kurang berkembang ya. Jadi itu harus diperhitungkan betul. Ide usaha itu utama itu. Pilih dulu yang kira-kira memang kamu yakin bahwa itu akan bisa dijalani dan akan maju. Jangan asal-asalan gitu. Jangan cuman itu ini bisnisnya kayak gitu udah niru-niru aja. Sementara dia udah ngetop duluan. Ya. Setelah kamu tentukan bisnis apa yang akan kamu jalani, misalnya bisnis kalau ayam geprek di Lampung ini udah semua jual ayam geprek. Saya kalau cari di Google tuh cari makanan lain tuh agak bingung ya. Beda dengan di Jakarta. Tadi di GoFood maksud saya. Kalau di Jakarta itu alternatifnya banyak banget ya. Kita mau makanan jajanan ada, mau makanan berat banyak, mau makanan yang siap saji ada. Kalau di Lampung saya lihat semua itu bisnis UMKM-nya itu yang ada di Gojek ya yang saya tahu. Itu bisnisnya cuman bisnis main-main anak-anak, makanan anak-anak itu aja loh semua. Jadi cari makanan beneran itu hanya ada toko-toko tertentu. Gitu. Justru kalau yang agak lumayan bisa kita andalkan rasa dan ininya justru nggak ada di ini gitu. Di sistem Gojek gitu. Lalu kalau kamu sudah tentukan nih, gua mau bisnis ini nih, dah ini yakin nggak bisa maju. Dengan kelebihan yang ada sama dia, saya yakin ini bisa maju. Karena belum ada orang bisnis kayak gini, atau ada sih, tapi aku mau bikin yang lebih dari itu, yaitu begini. Kelebihannya itu di sini. Baru nanti kamu menentukan nama perusahaan. Ya, nama perusahaannya apa? Nama perusahaan yang akan kamu buat apa? Nah, jangan niru-niru orang lain. Nama perusahaan ya namanya dibuat sendiri. Nah, nama perusahaan itu nanti secara hukum ada sendiri. Kita ketemu nanti di hukum bisnis. Kita bicara aspek hukumnya nanti di hukum bisnis. Bagaimana itu cara membuat nama perusahaan secara hukum? Apa yang boleh, apa yang nggak boleh? Nah, secara ekonomi, membuat nama perusahaan itu, karena kalau kita bicara wirausaha itu, kita orientasinya lebih banyak ke masalah-masalah ekonominya. Ya. Ke masalah-masalah hukumnya nanti kita pelajari di Ekbis. Hukum Ekbis. Mau bikin nama perusahaan itu syaratnya yang bagus katanya, kata seseorang yang ahli di bidang usaha. Pendek-pendek saja nama perusahaan itu, nggak usah panjang-panjang kayak nama Ibu Kinkin Wahyuningsih ini, panjang amat gitu. Pendek-pendek saja yang gampang diingat, pendek, sederhana, gampang dieja. Jangan yang sok-sok ke Inggris-Inggrisan, orang menyebutnya aja susah. Ya, gampang diingat lah yang pasti. Gampang diingat. Mudah dibaca, gampang diingat.
tidak nyindir-nyindir orang lain. Sekarang kan zamannya zaman sindir-sindir ya. Medsos itu sudah arena sindiran. Siapa saja boleh ngomong. Mau nyindir presiden, mau nyindir kiai, mau nyindir siapa saja enggak. Nah, tuh ya. Asal enggak nyebut nama. Kalau sudah nyebut nama, mulai dia. Kena dia. Tapi kalau sindiran-sindiran secara umum saja, marak banget tuh. Medsos itu dijadikan alat. Misalnya kamu menyindir. Kuliah kok begini-begini aja ya. Nah, begini-begini aja ya itu apa? Apa dosennya? Pematerinya? Apa kamu sendiri? Kan orang samar. Kalau yang begitu kamu nggak kena. Tapi kalau susah itu dosen, kamu sebutin inisialnya, kena kamu. Nah, tidak ada nada sumbang kepada siapapun untuk siapapun. Murni kita buat nama perusahaan itu. Semurni-murninya tidak bermaksud untuk menjelekkan pihak-pihak lain. Terus juga tidak ketinggalan zaman, ikuti tren. Sekarang nama perusahaan yang sedang ngetren itu apa saja. Kalau perusahaannya baru didirikan sekarang ya. Kalau perusahaannya sudah berdiri sejak berapa puluh tahun yang lalu dan kamu bersifat mengembangkan, hati-hati mengganti nama perusahaan baru. Karena orang nanti taunya hanya perusahaan itu ialah yang lama. Ada hubungan dengan barang yang dijual. Ya, jangan bisnis baju, namanya nama makanan. Bingung orang. Tapi nggak boleh juga secara hukum bisnis kopi, misalnya mereknya kopi. Nah itu merek yang nggak boleh. Nama perusahaan beda dengan merek ya. Nah kemudian bila diekspor gampang dibaca oleh orang luar negeri, negari kayak orang Padang, negara. Gampang dibaca, jadi gampang diingat. Itu ini menentukan nama perusahaan. 2 ya. Jadi pertama tadi kalau kita mau bikin proposal bisnis, 1 ide usaha apa yang akan kamu lakoni. Deskripsikan. Saya bisnis ini merupakan bisnis keripik pisang yang diolah dengan cara ini yang menghasilkan keripik pisang berbeda dari keripik-keripik pisang yang lainnya. Karena ini akan menyajikan cita rasa yang tinggi, bla 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 bla. Usaha ini hanya dijalankan dengan modal sekian dan akan mendapatkan keuntungan sekian karena publik sasaran, mulai ngomong sasarannya siapa. Nah itu kira-kira ide usaha yang ditopang oleh alasan keyakinan bahwa usaha itu bakalan sukses deh nanti gitu. Dengan segala kelebihannya. 1 ya, nomor 1 itu. Aspek item 1 itu. Nanti kalau suruh bikin tugas, aspek 1 itu proposalnya. Nggak boleh melenceng tak coret semua. Nggak saya nilai kalau bikin proposalnya nggak sesuai petunjuk. Ya, bikin proposal itu terlalu banyak contoh proposal. Tapi dalam terkait dengan mata kuliah ini, saya harap Anda mengikuti petunjuk yang saya sampaikan. Bukan diktator ya, tapi supaya semua apa yang disampaikan itu tercerna apa enggak. Karena kalau saya beri kebebasan, nanti Anda cari saja di Google itu, Anda pindahkan, Anda setorkan kepada saya suruh ngoreksi kerjaan orang yang ada di Google, ngapain gitu. Saya tidak menuntut harus bagus betul, tapi yang saya tuntut sempurna. Sederhana dan sempurna sesuai dengan apa yang harusnya ada di situ. Jadi 1, nanti menentukan ide usaha. Kamu akan bisnis apa? Kenapa bisnis itu akan kamu lakoni? Apakah kamu kira-kira yakin kalau itu akan berkembang? Ya. Kemudian yang kedua, tentukan kalau kamu sudah menentukan pilihan tadi akan berbisnis apa, tentukan nama perusahaan dengan kriterianya kira-kira seperti ini. Sederhana, mudah, pendek. Kalimatnya tidak usah panjang-panjang, nama perusahaannya apa.
Kemudian yang ketiga, membuat executive summary. Executive summary itu merupakan penjelasan singkat mengenai isi proposal. Kalau dalam skripsi, orang Undip bilang sistematika penulisan. Kalau di Undip pakai, kalau di kita nggak ada. Ya, sistematika penulisan itu uraian singkat tentang semua isi skripsinya. Nah, di dalam bisnis plan disebut dengan executive summary. Yang ketiga, yaitu penjelasan singkat mengenai isi proposal. Mulai kamu ngomong bahwa bisnis ini ialah bergerak di bidang ini dengan keyakinan akan maju karena begini. Terus nama perusahaannya diberi nama ini dan seterusnya, semua yang item-itemnya ada di dalam proposal, kamu muatkan semua di dalam executive summary. Jangan ada yang tertinggal. Jadi bisa saja executive summary ini dibuatnya belakangan. Setelah kamu membuat semuanya. Bisa saja ini dibuat belakangan. Ya kan baru ketahuan nanti item apa saja sih yang ada di situ. Kalau ide tadi jelas itu pasti duluan. Nama perusahaan jelas harus duluan. Tapi kalau executive summary, namanya aja summary, singkatan, ringkasan. Ringkasan isi proposal. Bisa saja kamu buat dulu semua isi proposalnya, baru kamu membuat item ketiga ini, yaitu executive summary. Jadi executive summary ini ada pendapat juga mengatakan bahwa itu merupakan pengantar atau ringkasan singkat dari rencana bisnis yang ingin kamu sampaikan kepada orang lain. Supaya sebelum orang lain membaca panjang amat sampai ke belakang, dia tertarik nggak tertariknya tergantung pada executive summary yang kamu sampaikan. Kalau di skripsinya anak Fakultas Hukum, judulnya ada Sanwacana, pengantar. Cuma sayangnya, Sanwacananya kita itu isinya cuma ucapan terima kasih. Ya, Sanwacana itu harusnya bukan ucapan terima kasih. Ya, Sanwacana itu ya ini, berisi tentang ringkasan dari skripsi kita. Skripsi kita itu diberi judul ini. Isinya itu bercerita tentang ini. Metode yang digunakan ialah ini. Ya, tapi lebih luas daripada abstrak. Nah, kira-kira executive summary itu kalau bisa kita lihat di dalam skripsi kamu, skripsi anak Fakultas Hukum, itu bisa lihat di abstrak. Jadi semua yang ringkasan isi semua skripsi itu ada di abstrak. Tapi sesungguhnya berbeda ya abstrak dengan executive summary. Dengan summary itu beda. Tapi paling tidak gambarannya seperti itulah. Ya, jadi dalam artian bahwa komponen yang ada di dalam executive summary ini ialah mengenai informasi apapun yang menggambarkan bisnis, mulai dari target pasar, produk yang dibuat, anggaran keuangan, dan semuanya yang ada dalam proposal itu kamu masukin dalam executive summary secara singkat. Bukan dituangkan juga semua, di blok semua isi proposal itu kamu taruh di executive summary. Executive summary maksimal 1 halaman. Catat ya. Executive summary itu buatlah maksimal 1 halaman saja. Jangan panjang-panjang. Jangan kamu blok semua isi proposal, terus karena katanya executive summary itu isinya isi proposal. Kamu blok, kamu pindahin lagi ke depan. Loh, ya bukan itu maksudnya. Nah, ini aneka ragam yang ada di executive summary. Ya. Kira-kira ini
Ini juga saya dapat dari buku, tapi juga pas saya googling kok sama persis dengan yang ada di di Google. Ini yang pertama, ini ya, kita bicara soal perusahaan. Tadi ya Ibu bilang ya, mencantumkan deskripsi perusahaan, namanya apa, produknya apa yang akan dihasilkan, lokasinya di mana, visi misi, kemarin udah saya ajarin membuat visi misi, tugas, ya, sudah dibuat visi misi perusahaannya seperti apa. Lalu kamu terang-benderangkanlah masalah apakah perusahaan yang akan kamu jalankan ini merupakan solusi bagi masyarakat. Apakah kamu di dalam menjalankan perusahaan ini ada timnya, ya, ada teamworknya. Ya. Kemudian siapa pesaingnya? Kira-kira kalau kamu menjalankan usaha itu berapa modal yang akan digunakan? Dari mana sumbernya? Itu masuk dalam item keuangan. Nah, ini kurang lebih isi dari executive summary. Kalau kurang lebih ini isi executive summary-nya, ya kurang lebih juga ya begini isi proposalnya. Ya, oke. Setelah itu, jadi saya bilang begini ya, nomor 3 itu executive summary, itu buat dulu item lainnya. Baru nanti kamu buat belakangan executive summary-nya. Item yang keempat, membuat latar belakang atau pendahuluan dari proposal itu. Pendahuluan itu adalah alasan-alasan berisi, biasanya kalau skripsi berisi alasan-alasan kenapa kamu menulis itu. Lalu kalau di dalam business plan, ya kamu harus menyampaikan juga alasan-alasan kenapa kamu ingin memulai bisnis itu, tujuannya mau ngapain. Alasan-alasan harus didukung oleh data aktual. Kalau kamu bilang, karena bisnis ini belum banyaknya itu data kuantitatifnya kamu bilang dari mana? Kamu bilang belum banyak yang melakoni bisnis ini, dari mana kamu tahu belum banyak? Maka harus didukung oleh data. Itu kira-kira udah berapa banyak untuk daerah Bandar Lampung misalnya. Ini harus ada data aktualnya yang kamu kalau kamu ingin mengatakan bisnis ini belum banyak digeluti oleh orang lain. Kamu bilang belum banyak, kamu bilang kamu cuma lihat di sekitar rumah kamu, ya nggak ada. Nah, kalau kita bilang belum banyak, maka kita harus dukung dengan data. Belum banyaknya kok bisa kamu bilang belum banyak? Yang seharusnya sekian persen baru dilakoni oleh UMKM sekian persen, masih kurang, masih banyak peluang untuk berbisnis ini. Itu cari datanya. Ya. Jadi dalam membuat pendahuluan itu latar belakang munculnya rencana usaha tadi ya, alasan-alasan kenapa kamu mau bisnis itu tuh kenapa gitu. Ya. Kenapa? Terus tujuannya apa? Apakah tujuannya mengatasi kebutuhan masyarakat sekitar? Bisa dijadikan solusi bagi masyarakat sekitar kebutuhan bisnis yang akan kamu lakukan itu. Soalnya kamu bisnis jasa penitipan. Ini solusi bagi masyarakat sekitar. Tujuannya membantu masyarakat untuk kalau mau belanja jauh pasarnya. Nah, kamu harus jelaskan. Emangnya jauh itu desanya di mana? Bisnis itu akan dilakukan di mana? Kalau kamu bilang jauh dari kota, jauh dari pasar. Ya. Jadi harus dilengkapi dengan poin tujuan. Ya persis juga dengan pendahuluan skripsi. Alasan memilih itu apa? Tujuannya apa? Gitu. Cuma ini proposal bisnis. Tapi ternyata sama. Gitu.
Lalu membuat profil usaha. Buat profil usahanya. Nama usahanya apa tadi yang udah ditentukan? Buat. Produknya apa? Lihat lagi ke belakang tadi dalam narasi di executive summary tadi. Ya. Dalam narasi yang ide bisnis tadi. Produk barang atau produk jasa. Apa namanya? Bila perlu berikan ilustrasi, bisa dengan visual. Jelaskan keunggulan-unggulan bisnis yang akan kamu lakukan ini. Nah, kalau memang itu jasa pelayanan, lalu kelebihan atau tambahan-tambahan pelayanan yang ada di dalam bisnis kamu ini apa? Lokasi usahanya di mana? Ya, paling bagus lagi kamu sertai dengan peta. Peta. Kalau zaman dulu pembuatan peta itu sulit ya. Kalau sekarang udah ada Google Map lah, ambil aja Google Map itu. Kalau dulu kita gambar peta untuk mau kawinan, gambar lokasi kita itu sampai diskusinya nggak cukup 1 minggu bahwa rumah kita tuh letaknya di mana ya, yang bisa dibaca orang itu. Petanya itu kok sekarang mah nggak usah lagi, nggak penting, orangnya udah punya Google Map. Dan kalau kita mau membuat juga percetakannya udah gampang. Tuh, itu profil usaha. Ini poin kelima. Nah. Lalu poin keenam, kamu jelaskan aspek manajemen. Aspek manajemen itu bagaimana usaha ini akan dijalankan. Dijalankan dalam bentuk perusahaan perseorangan kah? Dijalankan dalam bentuk PT kah? Dijalankan bersama orang lain kah? Kerjasama atau bagaimana? Ini menjalankan aspek manajemen. Baru nanti kalau dia perusahaan perorangan. Kalau perusahaan perorangan, struktur organisasinya, saya pemiliknya, saya pengelolanya, saya pekerjanya. Atau ada perusahaan perorangan yang sudah dibantu orang lain. Saya pemiliknya, pekerjanya si A, si B, si C. Dengan bidang-bidangnya apa? Ini namanya menjelaskan aspek manajemen. Ya. Lalu yang ketujuh, ini struktur ya. Nah, kalau perlu dilengkapi dengan struktur seperti ini. Struktur organisasi. Pemilik siapa? Manajer umumnya siapa? Manajer 1, 2, 3, 4 itu nama-namanya siapa dengan bidang-bidangnya. Nah, lengkapi dengan bagan seperti ini. Lalu menjelaskan aspek pasarnya. Segmennya mana? Anak muda di mana? Orang tua misalnya. Sesuai apa enggak nanti kamu mau jual misalnya celana hot pants, segmennya ibu-ibu pesenam di lingkungan RT. Aduh, kalau sudah ibu-ibu nggak pantas lagi pakai celana hot pants. Menentukan segmennya salah. Gitu. Jadi segmennya sesuai dengan tadi apa hasil produknya. Kalau produknya digemari anak-anak milenial, ya segmennya anak-anak milenial. Milenial saja di desa dengan di kota beda. Gitu. Nah, tingkat persaingan di wilayah yang akan kamu jalani bisnis itu bagaimana? Nah, tingkat persaingan ini juga harus didukung data ya. Kalau kata kamu persaingan ketat, emang ada berapa pengusaha di situ yang menjalani usaha yang sama? Ada berapa? Wilayah daerahnya berapa, pengusahanya berapa? Karena kamu akan bisnis kafe waralaba aja lah misalnya. Susah-susah amat cari nama perusahaan, terus meramunya seperti apa. Udah waralaba saja. Kalau waralaba biasanya ada ketentuan berapa jarak, berapa meter di situ ada
perusahaan yang sama. Tapi kamu juga harus survei pasar berapa kafe yang ada di daerah yang akan kamu dirikan itu. Nah, kalau sebelah-sebelahan, ya jangan juga lah walaupun beda merek. Prinsip bisnis boleh ya, terakhir mengandalkan ketentuan Allah boleh. Bisnis berdampingan pun kalau rezeki kita nggak kemana. Tapi dalam menentukan usaha, kita tidak boleh semua menggantungkan ke situ gitu ya. Jadi secara nalar, secara logika juga harus kita hitung kira-kira pemain bisnis yang objeknya sama dengan kita di daerah itu ada berapa. Nah, itu untuk menggambarkan tingkat persaingan. Lalu upaya pemasaran yang akan dilakukan. Upaya pemasaran tadi ya. Saya bisnisnya mirip dengan itu, tapi saya bisa menjual harga dengan lebih murah misal. Saya bisnisnya sama dengan itu, tapi saya bisa melayani dengan lebih baik, yaitu dengan kelebihan pelayanannya di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, itu namanya upaya pemasaran. Strategi pemasaran, gimana cara strateginya? Melalui online atau melalui buka toko saja? Apa melalui iklan berantai dari teman ke teman? Apa strategi yang akan digunakan? Dan di dalam menjalankan aspek pasar, kamu harus melengkapi kira-kira hasil penjualan kamu yang akan diperoleh dari bisnis itu berapa. Ya. Ini agak susah ya bikinnya. Maka nanti kalau tidak ada ujian offline, ini akan saya jadikan nilai untuk nilai UAS. Buatlah dengan baik. Cuman kalau nanti UASnya harus offline, ya saya ini jadi tugas, tapi nanti proporsinya besar karena ini sulit. Ya. Kemudian menjelaskan aspek produksi, mulai dari bahan bakunya apa, tersedia apa enggak, secara berkelanjutan terus-menerus sulit apa enggak didapat. Proses produksi ini pengolahannya. Ya. Bila perlu dilengkapi dengan gambar-gambar supaya lebih menarik. Kemudian kapasitas yang produksinya berapa. Sekali memproduksi itu bisa memproduksi berapa. Sehingga kalau sehari segini dijual dengan harga segini, sebulan segini dijual dengan harga segini, maka keuntungan yang bisa diperoleh itu berapa. Jadi buatlah gambar flow proses produksinya. Itu bila perlu. Jadi proses produksinya digambar. Dari mulai bahan baku, mungkin nggak mungkinnya didapat, berapa dihasilkan per hari, per minggu, per bulan. Nah, itu. Ini aspek ke-8 ya. Aspek ke-9 itu ada aspek keuangan. Nah, ada aspek keuangan. Pendanaan. Mulai dari adakah investasi yang dibutuhkan, dari mana sumber dananya, dan bagaimana cara memperoleh uang itu, dana itu. Akan diperoleh dari patungan kerjasama yang Anda ajak bisnis, apa Anda akan peroleh dari akses perbankan, atau akan Anda peroleh dari lembaga pembiayaan, ya terserah. Sesuai dengan rencana yang akan Anda buat. Lalu alokasi dana. Untuk apa uang sebesar itu? Sekian untuk sewa toko, sekian untuk bahan produksi, sekian untuk pemasaran, sekian. Nah, itu harus dirinci. Ya, kalau perlu lakukan analisis SWOT. Kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, keunggulannya di mana, kekurangannya di mana, sehingga kita ambil suatu kesimpulan. Oke.
Nah, ini studi kelayakan. Studi kelayakan itu melihat apakah ini mungkin atau enggak. Ini dalam melakukan analisis SWOT ini ya. Apakah bisnis ini mungkin atau tidak, lakukanlah studi kelayakan. Studi kelayakan itu menyangkut aspek ekonomi, hukum, teknis, dan pasar. Ya. Nah, buat saja secara sederhana, karena ini kalau dibuat secara matang, ini bukan sesuatu yang gampang. Ya. Nih, analisis SWOT. Oke, jadi itu ya. Jadi saya memberi tugas untuk Anda yang aspek ke-10, bisa saja Anda menjelaskan aspek lain-lainnya, yaitu kendala yang mungkin timbul, jadwal kegiatan yang akan Anda buat, mulai dari persiapan lokasi, persiapan bahan dasar, persiapan produksi, persiapan pemasaran, bisa digambarkan di dalam penjelasan aspek lainnya. Atau tambahan informasi yang tidak masuk ke poin-poin sebelumnya. Itu nggak usah, yang perlu aja tadi 1 sampai 9 ditambah 10, yaitu tentang jadwal kegiatan. Ya, aspek ke-10 itu jadwal kegiatan aja lah. Ya. Menyiapkan lampiran. Lampiran itu bisa tadi berupa gambar, bisa tadi berupa data. Misalnya diperoleh data dari statistik, dari kantor perdagangan, dari mana, kamu bisa saja dilampirkan ya, yang bersinggungan dengan data. Atau profil-profil lengkap dari SDM yang akan mengelola, mulai dari pemilik sampai kepada semua karyawan dan pekerjanya. Profilnya bisa kamu taruh di lampiran. Ya, misalnya ketua Stephen, pemimpin perusahaan Stephen, pendidikan, agama, pekerjaan, nah itu namanya profil. Lalu pengelola perusahaan 1, bidang ini, 2, bidang ini, 3, bidang ini, siapa namanya, sebutkan. Ya, sederhana aja kita berbuat membuat hal-hal yang menarik, simple tapi tepat sasaran. Untuk yang ke-12 ini karena kita tidak ada sempat waktu untuk presentasi, maka kita tidak perlu membuat PowerPoint presentasinya. Nggak usah ya. Jadi cukup sampai ke 10 ditambah dengan lampiran tadi ya, lampiran-lampiran. Oke, itu nanti dibuat semua, dibuat dalam dengan ketikan saja. Diketik ya, diketik. Catat ya, catat Stephen. Diketik. Nanti kalau kawannya tanya-tanya lagi, kamu nggak usah tanya saya. Nah, dibuat maksimal 5 halaman. Maksimal 5 halaman ya, maksimal. Lu jangan buat-buat 15 sampai 20 halaman, bikin pening pala ibu bacanya. Ntar bener enggak, cuman jiplak punya orang pula, ngeprint punya orang. Ngapain gue suruh ngerjain dosen yang nggak saya baca, kalau udah kebanyakan. Terlalu bagus juga saya nggak yakin bahwa kamu yang membuat. Ikuti saja alurnya itu, buat sendiri, sederhana, tapi tepat sasaran. Ukuran kertas A4, nah ini ya, sekali lagi, ukuran kertas A4 nanti sedapat mungkin dikumpulkan dalam bentuk fisik. Kalau dia akan digunakan sebagai hasil akhir, untuk nilai UAS, kamu harus mengumpulkan dalam bentuk fisik. Kemarin Stephen, saya kesulitan, saya tidak di Bandar Lampung. Mohon maaf, saya tidak mau tahu itu. Yang penting dikumpulkan, disampaikan ke saya dengan cara kirim lewat pengiriman. Himpunkan dulu sama Stephen, sudah semua ada jumlah berapa, baru dikirim ke saya. Ya. Kemudian desain proposal bebas, desain itu maksudnya covernya ya. Tapi kalau item-itemnya tadi itu ya, dengan time News Roman,
hurufnya ukuran 12 karena itu standar untuk karya ilmiah ya. Menggunakan spasi 1,5 dan diberi nomor halaman. Nanti kalau kamu salah-salah jepret, saya nggak pusing membacanya. Lah ini mana halaman 1, halaman 2, halaman 3-nya. Kasih halaman. Jangan lupa pula kamu sudah lengkap, udah bagus buatnya, nama kamu nggak disertakan. Ini tugas pribadi. Ya, saya sampaikan sekali lagi tugas pribadi. Yang kalau tidak ada ujian offline, maka tugas ini akan saya gunakan nilainya untuk menilai UAS. Ya, buat proposal ini dengan baik, jangan sampai sama dengan orang lain. Kalau mau nggak sama, jangan intip punya orang. Kalau sudah intip punya orang, itu kamu nanti terinspirasi. Kalau tanya-tanya ininya saja boleh lah ya, tanya-tanya apa sih kemarin yang dijelasin ya, maksudnya apa ya, maksud item ini apa ya, itu boleh. Silakan saja diskusi kelompok boleh. Tapi ketika kamu nulis supaya kamu tidak terinspirasi oleh tulisan orang, kamu mulai membuat sendiri. Karena kalau udah baca punya temennya, terinspirasi, agak-agak mirip. Apalagi kalau memang nyontoh. Nah, sebanyak apapun yang dibaca, itu kalau sama, biasanya kalau saya ketangkep. Oh ini kok kayaknya sama dengan yang tadi. Gitu. Atau mirip dengan yang tadi. Jadi usahakan untuk menghindari jangan sampai terjadi seperti itu. Usahakan bekerja sendiri. Nggak perlu yang bagus banget gitu ya, tapi sederhana, lengkap item-itemnya, dan benar. Bukan cuma benar judul item, tapi benar yang muatan yang di dalam item itu benar. Ya, nah itu kalau itu untuk ujian untuk digunakan sebagai nilai UAS, maka saya akan membacanya dengan cermat. Ya, 5 halaman itu saya baca semua. Maka supaya saya nggak kesulitan membacanya, kumpulkan dalam bentuk hard copy dengan sampulnya merah sebagai ciri khas kita orang hukum. Bisa dipahami ya? Jadi Stefan itu ya, Stefan, kamu sering benar yang udah dijelasin, kamu tanyain lagi. Ya, kertasnya tadi A4, spasinya 1,5. Halamannya maksimal 5 halaman. Itemnya 10 ditambah lampiran. Tidak boleh ya kurang itemnya itu. Harus itemnya itu harus itu, dan tidak boleh ngarang sendiri. Ngarang sendiri tak coret udah nggak tak nilai, dah gitu aja. Kalau itemnya ngarang sendiri, udah ibu nggak baca deh gitu. Ibu nanti pegang pedoman tuh. Item yang harus ada ini 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, sampai lampiran. Kalau kamu melenceng, judulnya melenceng dari item yang ibu sebutkan, ya ibu males bacanya. Nggak dibaca lagi dah. Setelah ibu nanti mau kasih nilai 40, apa 30, apa berapa. Ya. Oke, itu saja sebagai kuliah akhir kita di mata kuliah hukum kewirausahaan. Ada pertanyaan? Kalau yang belum Bu, jelas, izin nanya. ya. Bertanya, Bu. Saya Bu tapi mau nanya tentang materi sama tugas. Boleh Bu? Bu, tentang materi itu kan di Sapira Bu. Apa? Sebutin dulu nama. Tentang namanya Safira Maharani, NPM-nya 008. Izin tanya Bu, di dalam aspek keuangan tadi Bu, di proposal bisnis itu kan ada alokasi investasi. Di sini nih investasinya cuma pengguna dana aja atau termasuk permintaan pencairan dana gitu Bu? Kayak proposal usaha bisnis itu kan waktu SMA itu saya belajarnya dia proposalnya untuk minta pencairan dana gitu Bu. Nah, ini di sini saya tadi. Nah, ini tadi ya. Jadi proposal itu ada yang dibuat berdasarkan proyek, ada yang akan mendanai, ada bisnis plan pada umumnya saja. Yang kamu buat bisnis plan pada umumnya saja, tidak mengandalkan
harus di ACC dengan pihak lain. Bisa dipahami? Iya Bu, terima kasih. Nah, Terus Bu, yang soal tugas itu judul covernya itu boleh dibentuk kayak bisnis proposal yang di template-template yang saya lihat gitu nggak Bu? bikin Atau harus kayak di makalah tugas biasa gitu, harus ada logo, judul gitu aja Bu? buat saja seperti karya ilmiah, karena kita kontekstualnya ialah dengan mata kuliah, ya, bukan dengan Terima kasih Bu. bukan dengan kita akan mendapatkan proyek bisnis. Ya, kalau mendapatkan proyek bisnis beda lagi. Memang harus semenarik mungkin lagi agar siapa yang akan membiayai itu tertarik dengan plan yang kita buat itu. Ya, maka ini tadi ada kita akan minta anggaran dari pihak ketiga lainnya atau pada umumnya. Nah, ini yang kita maksud ialah bisnis plan pada umumnya saja yang isinya kira-kira seperti itu tadi. Bisa dipahami? Baik Bu, terima kasih. Baik. Ada lagi yang mau tanya? Pak izin bertanya Bu. Oke, nama saya Wahyu Yuliansah dengan NPM 20120111112. Di mana Wahyu ingin bertanya Bu terkait bisnis MLM Bu. Menurut pandangan Ibu bagaimana gitu terkait bisnis MLM ini Saya yang tidak sekarang ini? Saat ini saya tidak akan memberikan gambaran bisnis ini bagus apa enggak, bisnis ini yang bagus apa enggak. Justru saya sedang menggali potensi Anda. Ya. Anda akan berbisnis apa? Kenapa Anda tertarik? Saya tidak akan menilai apakah bisnis RLM itu baik apa tidak ya. Oke, saya tidak bisa menjawab itu. Ya, itu tergantung pada orang yang akan menjalankan. Nanti ada orang berbisnis RLM, saya ngomong seperti apa, saya kesalahan. Silakan saja, bisnis itu ialah pilihan dengan berbagai pertimbangannya. Begitu Wahyu? Baik Bu. Ya. Jadi jangan memperbandingkan bisnis ini bagus nggak, bisnis ini bagus nggak. Itu sama aja lu tanya, gue mau bikin bisnis apa nih yang menurut Bu Kinkin bagus. Jangan gitu. Justru saya sedang menggali potensi kamu sekarang. Gitu. Oke, nanti sama aja kamu bertanyanya, kalau ini boleh nggak Bu bisnis ini? Bisnis ini boleh nggak Bu? Bisnis ini boleh nggak Bu? Banyak amat pertanyaan yang mesti gue jawab. Ya. Oke. Bisnis apa saja sepanjang itu sah dan legal, kita orang hukum, ya. Bicaranya bicara legalitas, kalau membicara legalitas operasional ialah dalam kegiatannya, legalitas bentuk ialah bentuk usahanya. Itu kalau bicara legalitas. Maka nanti itu ketemu kita di hukum ekbis. Kalau bicara legalitas, badan-badan usaha yang diperbolehkan itu apa saja? Perorangan boleh, persekutuan boleh, badan hukum boleh, tidak badan hukum boleh. Operasional, sahnya di mana? Punya izin usaha enggak? Kalau orang sudah punya izin usaha, mengajukan izin usaha, pasti usahanya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Baru dikasih izin secara operasional. Kalau hal itu tidak terpenuhi, maka itu tidak bisa diberikan izin operasional sebuah perusahaan. Jadi jangan kita mempertanyakan ini boleh nggak, ini boleh nggak, ini boleh nggak. Nanti Anda tanya sama Pak Ustadz. Kemarin aja ada yang bilang di grup ibu-ibu, saya mau mundur jadi koperasi karena menurut Pak Kiai koperasi itu haram. Nah, susah, saya nanti terjebak dalam kolam lumpur kalau sudah bicara itu. Ya, sedangkan saya tidak begitu mendalami kalau soal masalah haram halal daripada sebuah bisnis. Haram halal sebuah bisnis saya patokannya 13-20. Sepanjang itu tidak melanggar ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, maka bisnis itu diperbolehkan. Halal haram nanti kita bicara soal lain. Ya, dan itu jangan tanya sama saya. Tanya sama Bu Nunung, tanya sama Ibu Amnah atau Ibu Wati. Mana bisnis haram, mana bisnis halal. Ya, karena kita punya bidang-bidang sendiri-sendiri. Nanti kalau saya disuruh ngomong itu saya kejebak-jebak nggak karuan nanti. Ya, soal kita akan meyakini bahwa itu haram atau halal, basically-nya kita tuh harus kuat, gitu ya.
Benar nggak bank konvensional itu haram? Ada yang mundur dari pegawai bank karena tidak mau terjebak dan soalnya itu ya terserah dia mempunyai pandangan itu dan punya keyakinan itu atas dasar ilmu yang dia dapat. Nah, saya nggak bisa mentransfer ilmu yang di luar kapabel saya. Apakah bisnis LLM itu bagus apa enggak? Bagus secara bisnis, yang penting itu tidak melanggar ketentuan peraturan, diperbolehkan, gitu. Tidak melanggar ketertiban umum, nggak ada orang yang merasa resah dengan bisnis itu, dan tidak melanggar kesusilaan, gitu ya. Ketentuan ketertiban umum saja itu di Indonesia masih konsepnya tidak ada yang bisa kita gunakan dengan pakemnya, itu nggak ada. Banyak orang menafsirkan melanggar ketertiban umum itu ialah sama dengan melanggar undang-undang. Padahal ya beda. Melanggar ketertiban umum itu kalau sesuatu terjadi semua orang resah. Nah, itu konsep yang saya pahami seperti itu. Ya, jadi kalau kita akan mengatakan bisnis A bagus, bisnis B haram, jangan dilakukan. Itu sudah beda perspektif ya. Tapi kalau Anda menulis bisnis plan, boleh nggak Bu kalau saya nulis tentang LLM? Ya tergantung nanti apa yang kamu paparkan di sana. Ide kamu ikut mengembangkan bisnis itu karena apa? Gitu. Itu saja yang akan saya baca nanti ketika kamu membuat itu. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain yang seputaran tugas ini? Mungkin terkait deadline-nya, Bu. Deadline itu kita hari Rabu depan itu sudah diserahkan kepada ketua kelas ya. Rabu depan maksimal hari Kamis. Hari Kamisnya itu sudah terhimpun semua di Stephen, gitu ya, di Stephen. Apakah Anda akan mengirimkannya ke Stephen itu berada di mana, Anda berada di mana, ya terserah. Apakah Stephen akan meminta tolong temannya yang ada di sini, terus sebagian besar mengumpul pada temannya itu nanti diserahkan kepada saya, terserah. Yang penting saya menerima sudah dalam bentuk hard copy, di namanya dicatat siapa saja yang mengumpulkan sehingga ada pertanggungjawaban dari yang menyerahkan itu. Ya, dari yang menyerahkan siapa. Jadi dari sekian peserta siapa saja, dan itu deadline-nya saya pikir minggu depan ya. Minggu depan karena kita sudah segera akan UAS. Minggu depan itu sudah deadline ada di tangan ketua kelas. Ketua kelas sudah menghimpun. Tekniknya bagaimana terserah, yang penting itu naskah bisa sampai kepada saya paling lambat ya minggu depan itu. Kalau hari Rabu dikumpul pada ketua kelas, hari Kamis ketua kelas menghimpun, hari Jumat, hari Sabtu sudah ada pada saya. Ya, kalau memakan waktu untuk pengiriman, yes, oke, hari Senin berikutnya ada pada saya. Tapi itu sudah ada pada saya ya, bukan ada pada Stephen. Ya. Oke, itu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya selesaikan mata kuliah kewirausahaan sampai dengan minggu ini. Materi insya Allah sudah secara umum dan secara pokok bahasan sudah saya sampaikan semua. Tidak ada yang tercecer. Kalau saya tadi saya sudah cross check semua, apa yang harus saya sampaikan sudah saya sampaikan, apa yang harus saya berikan tugasnya sudah saya berikan tugasnya. Saya sebagai salah satu pengajar kewirausahaan, mohon maaf, seumpamanya ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam proses penyelenggaraan perkuliahan kita selama 1 semester ini. Saya tunggu hasil karya Anda, apakah itu akan digunakan untuk tugas, apakah itu akan digunakan untuk UAS, itu nanti akan saya lihat dulu apakah itu dibutuhkannya untuk apa. Yang penting bagi Anda ialah buatlah itu dengan baik. Jangan mencontoh, karena nanti akibatnya fatal. Kalau mencontoh saya tidak akan tanya, kenapa ini sama? Siapa yang mencontoh? Aduh, gua nggak akan menghakimi. Yang jelas dua-duanya, tiga-tiganya, empat-empatnya, kalau itu ada kemiripan, apalagi sama, itu sudah tidak bisa saya terima. Seperti itu saja ya. Supaya ada ketegasan dan ada kedisiplinan dari Anda
ada upaya juga dari Anda, masih ada waktu, mumpung semester belum mulai, Anda bisa menyelesaikan itu dalam 2 hari, 3 hari, bisa selesai lah itu. Ya, kalau diselesaikan ya, orang cuma 5 lembar kok. Kecuali kalau Anda tidur ya nggak selesai, walaupun sebulan ya nggak selesai. Ya. Oke, begitu saja. Mohon maaf lahir batin atas segala kehilapan. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam mata kuliah lainnya, dan semoga nanti hasil akhirnya semua akan baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jangan lupa absennya ya. Oke. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan nanti via ketua kelas, atau kalau bersifat pribadi banget, silakan saja.